Hai hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi, serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Ada Amanda Manopo yang resmi menikah dengan Kenny Austin. Hingga Justin Hubner yang meminta maaf usai unggah postingan diduga menyindir pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Seperti apa informasinya? Langsung aja yuk cus. Ini dia. Besti, kabar bahagia datang dari Amanda Manopo dan Kenny Austin yang akhirnya resmi mengikat janji suci pada Jumat 10 Oktober 2025. Momen pemberkatan berlangsung penuh haru dan sakral. Keduanya tampil serasi dalam balutan busana pengantin elegan yang sukses mencuri perhatian publik. Aura bahagia terpancar jelas dari wajah Amanda dan Kenny yang kini resmi melangkah ke jenjang pernikahan. Tak butuh waktu lama, unggahan momen pernikahan mereka langsung jadi perbincangan hangat di media sosial. Netizen ramai-ramai memuji kecocokan pasangan ini, bahkan banyak yang mengaku ikut terharu melihat momen bahagia mereka. Wah, congrats ya buat Amanda dan Kenny. Besti, drama panas menyeruak dari lapangan hijau. Kali ini bukan soal skor, tapi soal postingan Jennifer Copen yang sukses bikin heboh dunia maya. Usai laga Indonesia versus Arab Saudi, kekasih Justin Hubner itu nekat unggah story dengan tulisan, "Kita semua bisa sepakat siapa yang seharusnya main," lengkap dengan tagar nomor punggung sang pacar. Netizen langsung auto mikir, ini sindiran halus buat pelatih Patrick Kluivert yang gak nurunin Hubner atau gimana ya? Walau sempat dihapus, tangkapan layarnya udah keburu viral kemana-mana nih Besti. Dan bikin suasana timnas ikut panas dingin. Gak butuh waktu lama, Justin akhirnya buka suara dan minta maaf. Katanya sih postingan itu muncul karena dirinya lagi emosional dan gak seharusnya diunggah. Ya janji kejadian kayak gini gak akan terulang lagi dan ingin fokus bantu tim laga berikutnya. Selanjutnya masih seputar permasalahan yang menimpa Ashanty. Jadi kali ini Ayu ex karyawan Ashanty datangi Polres Tangsel terkait laporan pemerasan nih Besti. Langsung saja ini dia informasinya. Besti, permasalahan antara Ashanty dan mantan karyawannya bergulir ke babak selanjutnya. Belum lama ini, Ayu baru saja mendatangi Polres Tangerang Selatan terkait laporannya terhadap beberapa karyawan Ashanty terkait perampasan aset berharganya. Tadi alhamdulillah untuk pemeriksaan terkait laporan klien kami di Polres Tangsel sudah selesai. Kurang lebih ada 3,5 jam ya. 3,5 jam, berapa pertanyaan? 20 pertanyaan. 20 pertanyaan. Yang mana di sini yang kita laporkan saudara Aris, Tony sama Jolim dan siapapun yang terlibat di belakangnya. Intinya satu sih, kami akan telusuri jauh lebih dalam lagi siapa aktor di balik ini semua, gitu. Artinya kami tidak akan tinggal diam. Lagi-lagi nggak bosan-bosan kami sampaikan jangan terlalu reaktif karena setiap reaksi yang mereka berikan akan mendapatkan reaksi balik dari kita, seperti itu. Pihak Ayu ingin mendalami kasus pemerasan yang dialami oleh kliennya, termasuk aset berharganya yang saat ini menurut pernyataan Ayu masih dipegang oleh pihak Ashanty. Kalau mobil terakhir tuh katanya di Cinere ya. Kalau handphone kan bukan masuk sini ya. Iya, perhiasan ada yang pegang katanya, tapi nggak tahu sih dia. Nanti satu persatu akan terkuak dengan sendirinya kok. Sama halnya, sedikit kalau boleh saya spill terkait rekening m-bankingnya klien kami yang handphonenya dikuasai oleh pihak sana, gitu kan?
Ini kami sedang lakukan proses untuk print out ya. Bila mana ada transaksi uang keluar yang mana handphone tersebut dalam penguasaan mereka mulai tanggal 21 Mei 2025. Mengenai laporan pada Ayu soal pencemaran nama baik oleh PT Hijau Dipta Nusantara, pihak kuasa hukum Ayu merasa ada kesalahpahaman informasi yang diterima oleh pihak HDN karena Ayu tidak pernah mengaku sebagai karyawan HDN. Nah, itu kan dikatakan klien kami mengklaim kalau keterangan lawan ya, kalau Mbak Ayu adalah karyawan dari HDN kerja 8 tahun. Mereka merasa dirugikan karena Mbak Ayu itu bukan karyawan HDN. Bagi kami informasi yang sampai mungkin salah, nggak dilihat lebih komprehensif dan lebih dalam lagi. Kita nggak bereaksi apa-apa, bukan tidak, tapi belum. Namun bila mana sudah dapat panggilan, ingat klien kami tidak pernah menyebutkan dia karyawan HDN dan dikatakan pencemaran nama baik, mungkin kita akan LT balik. Gitu ya Mbak Ayu ya. Walaupun banyak laporan telah dilakukan, pihak Ayu mengungkap mereka selalu membuka pintu damai. Tapi dengan beberapa syarat yang diajukan oleh Ayu nih Besti. Kira-kira syaratnya apa ya? Kalau pintu damai sih terbuka, tapi ya kita lihat aja lah nanti di mana. Ada salah persyarat tadi sih disampaikan. Salah satunya, coba di-spill kali Mbak. Salah satunya ya ada beberapa orang yang harus keluar ya dari situ ya. Pecatlah mereka-mereka ini nih. Gitu. Ada beberapa tadi kan aku sempat spill ya. Di lain pihak nih Besti, Ashanty dalam konferensi pers yang dilakukan bersama kuasa hukum dengan santai menanggapi syarat damai dari pihak Ayu. Mas Haris kan udah 15 tahun, Pak Tony udah 10 tahun, ini udah 5 tahun. Artinya memang udah berdamai dengan dia. Mungkin kan bohong. Dia gila kali, dia nyuruh pecat-pecat orang. Lu siapa dia? Ashanty bahkan menyebut terkait persoalan intimidasi dan pemerasan yang disebutkan oleh Ayu. Menurut Bunda Ashanty tidak pernah terjadi pemerasan. Dirinya bahkan memberikan ruang bagi Ayu dan keluarga untuk berdiskusi terkait dana penggelapan yang dilakukan oleh Ayu. Mbaknya bilang tidak ada yang audit, tiba-tiba nyebut angka. Sekarang gini, satu laporan aja udah setengah M, ya, satu laporan nih. Kemarin dia nyebut lagi nyelip. Iya, saya hilaf di rekening yang satu lagi, ya kan? Perhitungan 2M itu adalah perhitungan yang sudah kita benar-benar tahu. Walaupun sebenarnya itu adalah ya kita nggak bisa sebut ya. Maksudnya saya kalau terus kayak kita ikutin semua, nggak, aduh luar biasa sih. Tapi kan kita nggak mau ke situ. Terus sekarang gini, kenapa waktu itu udah kita nggak bilang loh, Mbak, kamu segini atau kamu tuh harus bayar segini ya. Cuma kita bilang, Mbak, kamu tuh udah setengah M di sini, terus di sini kemarin dihitung sama orang-orang itu udah segini lagi. Nah, ini aku ngomong begini, ini ada bapak dan ibunya datang, ya di yang pertemuan saya kedua. Yang dia bilang nggak boleh apa tuh tadi ya, bapak ibunya datang ke Lumiere, saya bawa ke lantai 3. Alhamdulillah ya Allah, di situ ada CCTV. Kalau orang diintimidasi disuruh nggak ke ruangan sebelah buat ngobrol bareng? Saya bilang Mas Haris tutup pintunya biar kita nggak denger. Nah masih baik gitu loh. Akhirnya mereka bilang mau kasih term ya buat mencicil yang tidak dilakukan sebenarnya. Bahkan Besti, ketika Ashanty mengetahui adanya penggelapan dana perusahaannya, Ayu justru menuduh suami Ashanty, Anang Hermansyah, yang melakukan penggelapan tersebut. Besti, Ashanty juga sempat mencurigai suaminya Anang yang mengambil uang tersebut loh. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Anang Hermansyah. Terus kalau cerita ini masih mau ingat kejadian itu. Akhirnya saya berantem sama Mas Anang hari itu. Oh belum. Dia menuduh bahwa Mas Haris sama Bunda yang ambil tuh Mas Anang uangnya. Ya, ada selisih uang. Ada atas perintah Mas Anang. Aku bener-bener 2 hari itu tidur sama dia. Aku udah di posisi yang jahatnya kamu tuh ya Mbak. Aku sampai kayak lihat dia kayak jahat banget. Kamu kan jahat banget suamiku, kok bisa dulu. Buat apa ya uangnya gitu kan?
video ini apa gitu, karena seumur hidup dia nggak pernah orang kita uang bareng-bareng, kok dia bisa kayak gitu. Tapi ya Allah kan ngasih lihat, nah itu membuat kita jadi tambah harmonis. Minta maaf juga akhirnya Bunda kalau masalah. Minta maaf? Ada gitu, aku benar-benar minta maaf penciptaan dia. Aku bilang aku minta maaf. Kenapa dia bilang? Ya aku udah sebenarnya kalau bener kamu aku nggak bisa terusin lagi gitu dia. Dia bilang. Pihak kuasa hukum Ashanty yakin bahwa dalam waktu dekat kepolisian akan segera menetapkan status baru untuk Ayu. Karena menurut mereka transaksi keuangan tidak dapat dibohongi dan pada akhirnya fakta akan terkuak. Transaksi dan laporan keuangan itu tidak mungkin bohong. Jadi transaksi bank apalagi itu tercatat semua, mutasi rekening pasti tercatat semua. Dan itu sudah kami serahkan semua ke kepolisian. Jadi kalau dibilang kami harus buktikan ini, kami nanti menyalahi proses hukum yang berjalan. Yang jelas kerugiannya jelas, makanya saya yakin kepolisian dalam waktu dekat kami sangat yakin akan menetapkan status baru terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ayu. Wah, kayaknya bakal semakin memanas aja ya Besti kasus ini. Pokoknya kita tungguin terus update terbaru dari Ashanty dan mantan karyawannya. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.